Timnas Indonesia U17 menggila, pelatih Yaman sampai gak nyangka dibantai 1-4 oleh Timnas Indonesia. Ternyata Timnas Indonesia sekuat ini ya. Yap, tak hanya lolos ke Piala Dunia U17, Timnas Indonesia berhasil membantai Timnas Yaman U17 dengan skor telak 1-4. Tentu hasil ini sangat mengejutkan bagi pelatih Yaman. Laga Timnas Indonesia U17 versus Yaman U17 digelar di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sport City, Jeddah, Arab Saudi pada Senin, 7 April pukul 22 waktu Indonesia Barat. Gol Timnas Indonesia U17 dicetak oleh Zahabi Goli pada menit ke-15 dan Fadli Alberto pada menit ke-25. Timnas Indonesia U17 langsung intens tebar serangan. Salah satu serangan dilancarkan Zahabi Goli pada menit ketiga, sayangnya dia sudah terjebak offside. Pada menit ke-9, Timnas Indonesia U17 berhasil jebol gawang Yaman U17 lewat kerjasama apik Evandra Floresta dengan Mirza Firjatullah. Sayangnya gol Mirza dianulir karena sudah terjebak offside. Pada menit ke-15, Garuda Asia akhirnya membuka keunggulan. Gol dicetak oleh Zahabi Goli lewat tendangan ciamiknya dari luar kotak penalti usai dapat umpan lambung, di mana Timnas Indonesia U17 unggul 1-0. Selang 10 menit kemudian, Timnas Indonesia U17 sukses menggandakan keunggulan. Kali ini, gol dicetak oleh Fadli Alberto lewat sundulannya usai menyambar umpan dari Zahabi Goli. Bola pun tak mampu dihalau kiper Yaman U17 Omar Anwar Adwi. Skor berubah menjadi 2-0. Tertinggal jauh, Yaman U17 tak tinggal diam. Mereka berusaha mencetak gol balasan, tapi usaha demi usaha mereka terus gagal berbuah manis karena penyelamatan ciamik yang dilakukan Dava Al-Ghazami. Di sisa waktu pertandingan, kedua tim terus berusaha mencetak gol tambahan. Tetapi tak ada gol tambahan yang tercipta hingga akhir laga babak pertama. Skuad Garuda Asia unggul 2-0. Di babak kedua, usai turun minum, Yaman bermain lebih agresif, mereka langsung mengepung pertahanan Indonesia. Usaha itu berbuah hasil, tekanan Yaman membuat Kapten Timnas Indonesia I Putu Panji melakukan kesalahan. Dia menjatuhkan pemain lawan di kotak terlarang. Wasit pun menunjuk titik putih. Muhammad Al-Garash yang menjadi Al-Gojo menuntaskannya menjadi gol dan Yaman memperkecil skor menjadi 1-2. Namun di menit 85, Timnas Indonesia mendapatkan hadiah penalti dan Evandra Floresta sukses menjebol gawang Yaman, skor berubah menjadi 1-3. Lagi dan lagi, Evandra Floresta kembali mencetak gol dan skor akhir menjadi 1-4. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia otomatis lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar. Ya, sebelumnya pelatih Yaman memang sudah menyebutkan bahwa dirinya buta dengan kekuatan Timnas Indonesia dan hasilnya memang benar terjadi. Pelatih Yaman merasa tak menyangka Timnas Indonesia skuad itu. Terlihat di beberapa momen pelatih Yaman tampak terkejut dengan penampilan Timnas Indonesia. Kiper asal Belanda berani jujur bahwa ada yang aneh dengan Timnas Indonesia. Kepada media Belanda bilang, tim nasional di sini benar-benar. Kiper Dewa United asal Belanda, Sonny Steven, belum lama ini mengaku menemukan sejumlah hal yang menurutnya tidak biasa dari Timnas Indonesia. Stevens menyebut ada hal menarik bahkan terbilang aneh yang hanya ia temui di tanah air. Tim nasional di sini benar-benar hidup. Aneh, kata Stevens dalam wawancaranya bersama media Belanda, Football Primer. Dia juga mengaku terkejut dengan antusiasme luar biasa masyarakat Indonesia terhadap Timnas. Bahkan, meski laga kontra Australia digelar di Sydney pada 20 Maret 2025 lalu, ribuan supporter Indonesia tetap menggelar nonton bareng di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk memberikan dukungan. Euforia publik juga makin menggila usai kemenangan atas Bahrain pada 25 Maret lalu. Timnas Indonesia sukses menang 1-0, sebuah hasil penting yang menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Ya, bagi Steven, respon publik terhadap hasil ini menunjukkan betapa besar kebanggaan terhadap Garuda. Ya, Timnas Indonesia ini diawasi dengan ketat. Kami, Dewa United, juga memiliki pemain internasional di tim kami, jadi kami tentu saja mendapatkannya di klub kami. Anda dapat melihat bahwa orang-orang sangat bangga. Sekarang semuanya berjalan dengan baik, ujar Steven. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi keempat grup C dengan 9 poin.
Jika mampu mengalahkan China pada laga mendatang di bulan Juni, kans untuk melaju ke babak playoff makin terbuka lebar. Meski menghadapi lawan berat seperti Australia, Jepang, dan China, Stephen optimis Indonesia bisa mengejutkan. Saya pikir harapan di Indonesia sangat berbeda. Ada peluang karena mereka masih bermain melawan Australia, Bahrain, China, dan Jepang. Namun ada juga kesadaran bahwa pengembangan timnas adalah sebuah proses, ungkapnya. Ia juga menyoroti peran besar Patrick Kluivert, pelatih kepala baru timnas Indonesia. Stephen menyebut penunjukan Kluivert sebagai bukti keseriusan Indonesia dalam membangun sepak bola nasional. Saya pikir tanggapan terhadap pengangkatannya Kluivert itu sangat positif. Ya, Kluivert nama yang sangat besar dalam sepak bola. Saya pikir orang-orang di sini melihat bahwa sepak bola Indonesia ingin membuat kemajuan dan benar-benar melakukannya. Dengan komposisi pemain lokal dan naturalisasi yang semakin solid, serta dukungan luar biasa dari supporter, Stephen berharap timnas Indonesia bisa membuat gebrakan. Sekarang setelah semua mereka timnas Indonesia bermain cukup baik, saya harap mereka akan berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Saya pikir itu bisa menjadi tambahan yang sangat bagus untuk turnamen itu, tutup Stephen dengan penuh optimis. Ya, kini semua mata tertuju pada laga kontra China, sebuah laga penentu yang bisa jadi pembuka jalan timnas Indonesia menembus sejarah baru. Gara-gara kemenangan timnas U17 Indonesia, aib sepak bola Korea Selatan terungkap. Ya, menariknya, kekalahan Taekwondo Warrior muda di laga ini langsung mendapatkan sorotan. Media asal Korea Selatan, NATE, menjelaskan bahwa kemenangan Indonesia bukan keberuntungan. Kekalahan mengejutkan tim U17 seharusnya tidak dilihat sebagai anomali, tulis laporan NATE. Masih dalam sumber yang sama, ini menjadi sinyal sepak bola Korea Selatan masuk dalam krisis. Penampilan mereka di ajang internasional sejauh ini kurang apik, termasuk saat mereka menerima hasil imbang saat berhadapan dengan timnas U22 Vietnam di laga uji coba. Ini adalah gejala dari krisis yang lebih luas dalam sepak bola Korea. Tim U22 kalah 0-1 dari China dan bermain imbang 1-1 dengan Vietnam di Yangtze Sports Center bulan lalu. Mereka berhasil menyelamatkan muka di pertandingan ketiga mereka, menang 3-1 atas Uzbekistan. Di timnas U20 Korea Selatan, mereka harus kalah dari Arab Saudi di semifinal Piala Asia U20 2025. Hal ini membuat langkah Taekwondo Warrior terus mendapatkan sorotan negatif. Pada bulan Februari, tim ini kalah dari Arab Saudi melalui adu penalti di semifinal Piala Asia U20 setelah gagal memenangkan gelar. Mereka lolos ke Piala Dunia U20 dengan mencapai semifinal. Dengan penurunan performa dalam beberapa ajang internasional ini, perlu ada perubahan di Korea Selatan, terutama saat mereka gagal mendapatkan kemenangan dari tim yang di atas kertas lebih lemah. Hal tersebut juga menjadi indikasi bahwa sepak bola Asia semakin dinamis dan juga ketat. Dalam beberapa tahun terakhir, ketidakmampuan tim untuk mendapatkan hasil melawan tim yang lebih rendah telah menjadi tema yang berulang tanpa memandang usia. Demikian tutupnya.